Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadratullah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat hingga umatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Fuadul Mustafa, pimpinan guru kita Ad-Da'iyah Allah Al-Ustaz Ad-Da'iyah Allah Al-Mujahid fi sabilihi bi qawlihi wa fi'lihi Al-Ustaz Sufyan bin Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni beliau, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausul A'la. Amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul merayakan daripada hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam riwayat ahli sejarah banyak mengatakan dan berbeda pendapat di dalam tanggal hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 3 pada bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 7 Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kita belum berada di tanggal 12, melainkan kita sudah berada di tanggal 9 dari bulan Rabiul Awal. Semoga dari perbedaan para ulama tentang tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita turut serta, entah itu di tanggal 3, 7, 9 ataupun 12 yang belum datang waktunya. Kita tetap niatnya kita untuk bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikatakan di dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya nggak kuat, hadisnya katanya nggak sahih, tapi tidak apa-apa. Hadis yang memacu kita untuk semangat di dalam kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Man fariha bi maulidi wajabat lahu syafaati atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bergembira, kata Nabi,
atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak orang tersebut akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya yang hadir di sini, kira-kira kita gembira atau tidak atas kelahiran Nabi? Gembira atau enggak atas kelahiran Nabi? Buktinya apa? Apa buktinya dari kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad? Kalau dulu almarhum al-maghfurlah al-ustaz Sufyan bin Syafi'i, beliau, Pak, Bu, adik-adikku yang senantiasa dirahmati Allah, kalau sudah mau datang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dari 2 bulan sebelumnya udah sowan, udah ke rumah saya, sibuk. Kenapa? Takut nggak kedapetan tanggal dari saya. Kadang-kadang saya masih kosong, saya saya ACC tanggalan yang dia minta. Kadang-kadang saya bilang, Ustaz Sofyan ini udah penuh nih, ganti aja, mau. Yang penting Habib hadir kan. Kenapa? Karena dulu saya, Pak, Bu, hadir di majlis ini bukan baru. Saya hadir berjuang di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW nih, di gang ini nih sama Ustaz Sofyan bukan setahun 2 tahun. Dari kita belum adain maulid di jalanan seperti ini, dari maulidnya masih di dalam rumah, dari maulidnya masih di depan pelataran teras rumah, di teras rumah, saya udah hadir. Dari acaranya belum untuk umum, melainkan untuk santri dan santriwatinya doang. Dan rumahnya juga masih belum bagus seperti ini nih, masih yang dulu. Ya, masih kecil dah kelihatannya. Tapi kita dempet-dempetan, saya lihat anak santri dan santriwatinya duduk dempet-dempetan, cuman mau hadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira. Datang tahun demi tahun, setiap tahun datang maulid, datang ke rumah Beb, dikit lagi maulid dia, Beb, dikit lagi maulid dia. Dan subhanallah hadirin yang begitu saya nggak bakal lupa sampai detik ini. Setiap beliau mau bikin acara maulid pasti nangis, sedih, dia ngadu, Beb. Kenapa Ustaz? Cobaannya makin berat, Beb. Anda bilang sama dia, Ustaz Sofyan, cobaan kalau makin berat, tandanya antum mau diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat antum mau diangkat. Makin banyak orang yang ngegodain antum, makin banyak orang yang ngejulitin antum. Tahu julit? Itu bahasanya artis tuh, saya dipinjemin kemarin ketemu. Tapi katanya jangan julid, sama saya kan julid apa? Kepo gitu katanya. Saya nggak tahu tuh, waktu akhirnya diajarin dia, saya pinjemin tuh bahasa buat Habib. Ketemu di rumahnya waktu minta doa sama saya. Diisuin, difitnah Ustaz Sofyan macam-macam. Saya bilang, Ustaz, makin difitnah ya itu makin enak bikin maulid tuh, Bang. Ntar juga lama-lama ente bikin maulid besar-besaran. Tunggang ente tutup dulu nih, masih dia bikin di dalam rumah. Akhirnya di tahun ketiga atau keempat dia bilang sama saya, Habib, insya Allah tahun ini kita mau bikin bazar nih, Bib. Mau bikinnya di depan rumah, kayaknya maulid bakal di depan rumah nih, Bib. Kayaknya Habib ngomong bener katanya. Jadi saya nggak cerita ngada-ngada, mungkin ada salah satu santrinya dulu yang ikut. Saya nggak tahu orang yang mana. Ustazahnya juga cepat dengar mungkin. Kenapa? Karena beliau sungguh-sungguh ingin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadakan acara maulid bukan buat sok-sokan, bukan buat apa namanya wah-wahan, bukan. Tapi memang betul-betul kecintaan dia sama Nabi besar Muhammad SAW.
cinta sama Rasulullah SAW. Kenapa Habib bisa ngomong gitu? Ya, saya ngerasain bagaimana dia kalau kita datang ke rumahnya, kita datang ke acaranya, datang ke majelisnya, atau dia datang ke rumah saya, penuh dengan penghormatan kepada kita selaku keturunan Rasulullah SAW. Cinta sama Habib, undang teman-teman Habib yang banyak, Habib semua datangin Habib, nggak apa-apa. Sampai saya maaf ngomong, Ustaz Sofyan, maaf, bukan anak nggak mau ngundang, ini kan Habib datang dari jauh-jauh, kita perlu pikirin transportnya. Siap Habib. Dia nggak peduli sama urusan transport, dia nggak peduli sama urusan apapun, nggak peduli. Dia yang penting Habib datang ke rumah saya, hadir acara maulid saya bilang kalau ada keturunan Rasulullah SAW, hadir di acara maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa saya bilang begitu? Harapannya biar Rasulullah SAW hadir juga di acara saya. Tuh acara apa namanya, niatannya Ustaz Sofyan. Sampai acara begitu lama, makin besar sampai sekarang nih. Walaupun dia udah nggak ada, alhamdulillah. Dulu tendanya nggak begini Pak Bu. Ya masih ingat nggak? Tendanya biasa aja, ala kadarnya. Sekarang makin lama makin bertambah nikmatnya. Ya, alhamdulillah. Ini kemauannya beliau. Ya, ini kemauannya beliau. Sampai sebelum beliau wafat, di acara terakhir beliau kasih selendangnya sama saya. Kasih selendang hijau, hadirin. Ya, dia kual-kual begini, saya tinggal satu aja yang belum dapat dari Habib katanya. Apaan lagi Ustaz? Dia emang paling demen ngerong-ngerong saya tuh, paling demen dia Pak. Hobi banget ngerong-ngerong saya, tapi saya demen kalau dia ngerong-ngerong sama dia, nikmat. Apaan lagi Ustaz? Saya belum ditalbis imamah Habib, diijazahin imamah katanya. Ya saya nggak pantas ngijazahin walaupun saya punya sanatnya. Guru saya pakein, gurunya saya pakein dulu terus. Dari Nabi Muhammad SAW ke sahabat, ke tabiin, sampai ke para habaib, sampai ke guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Saya pun dapat ijazahnya, saya bilang. Tapi saya nggak pantas, nggak apa-apa Bin. Emang mau dapat ijazah dari saya? Nggak sah loh ijazahnya, nggak apa-apa Bin. Saya bilang padahal nggak sah nih ijazahnya, saya belum tahu. Ya saya bukan ahlinya mengijazahkan, nggak apa-apa Bin. Saya ijazahin hadir pakai selendangnya dia yang hijau tuh. Ya, saya putar-putar tuh selendang di atas kepalanya, saya pakai ini imamah. Itu sebelum beliau wafat. Cinta, dia pengen mengamalkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau memang beliau seseorang yang cinta dengan penampilan, dia akan minta ijazah imamah dari awal dia ketemu saya. Tapi karena beliau memang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia terlebih dahulu meneliti dirinya. Saya udah pantas belum nih? Sampai datang waktunya sebelum beliau wafat beberapa tahun atau 1-2 tahun, atau di maulid terakhir kalau nggak salah, dia minta ijazah imamah sama saya hadir. Ya, saya ijazahin. Ini saya pantas nggak pantas dan Sofyan ijazah antum ya, insya Allah diterima dah ya, insya Allah ijazahnya sanatnya juga bersambung kepada antum katanya. Amin. Ya, gembira dia hadir memakai daripada sorban. Untuk apa? Untuk mengikuti daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bilang saya pakai bukan buat di jamaah saya, enggak. Saya cuma mau ngamalin sunnah. Di saya sholat tahajud, saya sholat di rumah, sholat sunnah, saya mau pakai tuh imamah, bukan buat sok-sokan di luar, enggak, saya takut. Tuh Ustaz Sofyan nanti. Sampai yang terakhir dia katakan sama saya, ya, saya bilang Ustaz Sofyan, saya mau bikin maulid, ya, saya mau bikin maulid, saya pengen penceramahnya antum, wah, nggak mau. Ya waktu saya minta penceramahnya Ustaz Sofyan, dia nggak mau. Akhirnya udah, Anda bilang sama murid Anda, coba soal ke Ustaz Sofyan, WhatsApp, tanyain bisa apa enggak tuh tanggal sekian maulid di rumah, di majelis. Akhirnya dia bilang, oh nggak bisa, saya ada acara. Sebenarnya bukan ada acara Pak, dia ingin mengelak jadi penceramah, tawabuan.
karena sifat ketawaduan dan kerendahan hatinya kepada kita, kepada ulama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bilang, nanti saya datang terakhir aja, jangan ceramah. Intinya dia nggak mau ceramah di depan kita para habaib, dia mau hadir tanpa berceramah. Tapi memang sudah menandakan di WhatsApp keduanya, dia WhatsApp murid saya yang berhubungan, bilangin, insya Allah saya siap datang hadir ceramah. Ya, udah kita bikin balehonya, kita bikin pamfletnya, kita udah desain, sampai acara pun saya pajang itu baleho. Hakmin 2 Pak Bu, Hakmin 2 dia wafat. Ya, dia kembali ke rumahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum acara saya 2 hari. Ya, sebelum acara saya 2 hari dia sudah wafat. Itu dia meninggal hari apa? Hari Selasa ya. Hari Jumat sore, kita acara Sabtu kalau nggak salah malam minggu. Acara malam minggunya itu di tempat saya di Kelingkit. Itu sampai sekarang kalau pada buka Instagram saya, itu halaman yang paling atas ada balehonya dia, gambar undangan acara kita, acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tujuannya kita suruh dia ceramah. Tapi subhanallah, dia wafat di Malang. Dari Senin, dari minggu sebelumnya saya udah komunikasi sama ustazah, sama keluarga, gimana nih Sofia di rumah sakit. Saya arahin, ya alhamdulillah saya ikut arahkan keluarga. Saya bilang jangan dibawa dulu ya sampai keadaannya stabil apa segala macam, karena kita khawatir nanti jadi sesalan kalau dibawa. Ya habis di tengah jalan akhirnya keluarga satu sama lain saling menyalahkan. Tapi alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala berikan Ustaz Sofyan yang terbaik di dalam perjalanan ini. Jadi saya nggak pernah dengar Ustaz Sofyan tuh mengecewakan para habaib, mengecewakan kita, enggak. Beliau orang yang baik, orang yang memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta sama majelis maulid, cinta sama salawat, cinta sama santri-santrinya, semua dia suka. Ya, dia demen sama santri-santrinya. Kenapa? Kalau dia nggak suka, dia nggak bakal setia sama kita. Tapi alhamdulillah, sampai titik perjuangan terakhir pun beliau wafat sedang mengawal acara kegiatan sekolah. Ya, tuh. Artinya dia wafat bukan lagi di rumah. Dia wafat bukan lagi sama keluarga senang-senang, enggak. Ya, dia wafat sedang menggembirakan santri-santrinya, siswa-siswinya. Mengawal acara sampai selepas acara ke wahana, ke tempat permainan. Ya, sesungguhnya itu sebagai wasilah menjadi datangnya ajalnya beliau. Jadi kita nggak bisa salahkan wahananya, kita nggak bisa jalanan wisata yang beliau jalankan, nggak bisa. Memang itu sudah wasilah dan jalannya beliau untuk menemui daripada ajalnya. Ya, memang kalau kata orang terdahulu sebenarnya ajal bukan jemput kita hadirin, tapi kita yang ngedatengin ajal. Ya, kadang-kadang kita kayak ini Sofyan orang Rawabuaya, tapi ajalnya di mana? Di Malang. Artinya apa? Beliau yang nyamperin itu. Memang bakal takdirnya dicabutnya di mana? Ya, sehingga dia nyamperin itu aja, itu maktub. Ya, sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat hikmahnya di sini apa hadirin? Hikmahnya ya bahwasanya beliau orang baik. Kita lihat sampai menjelang wafatnya, setelah wafatnya gitu kan. Ya, alhamdulillah maulid makin ramai kelihatan, makin mewah. Alhamdulillah juga para habaib, para ustaz makin pada hadir, nggak mau lupa sama perjuangannya Ustaz Sofyan. Cuman kemarin kenapa sih Bib? Waktu itu saya minta berkali-kali kemarin, saya masih belum bisa. Ya sampai saya waktu acara tahlilnya saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya terpukul, betul-betul saya terpukul dan saya nggak bisa, dan saya berusaha untuk menjaga jarak terlebih dahulu sampai 1-2 tahun saya nggak hadir maulid di sini. Ya 1 tahun kalau nggak saya nggak hadir maulid, saya nggak hadir acara. Kenapa? Karena saya masih teringat
Ya bahkan kadang-kadang saya tadi ini acara mau kemari, saya ingatnya beliau masih ada, lupa bahwasanya beliau sudah wafat. Ini tanda-tanda orang-orang saleh, apa namanya, tandanya beliau masih hidup di alam kuburnya, arwahnya beliau hidup atas apa? Atas amal yang sudah dia buat di dunia dan menghidupkan dia di dalam kubur dengan amalnya, dengan kenikmatannya. Semoga ya dengan perjuangan nih yang sampai saat ini beliau lakukan, ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, dan semoga dengan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebab seperti inilah beliau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita masih mengatakan, ya Allah, Ustaz kan masih muda, ya, masih muda Ustaz, apa belum saatnya, kita masih cinta sama dia. Dulu Sayyidina Bilal bin Rabah dulu begitu, waktu ajal datang kepada dirinya, waktu sakaratul maut, itu keluarganya bilang, wa karabah wa qatat, satu musibah datang kepada Sayyidina Bilal. Tapi Sayyidina Bilal bilang apa sama istrinya? La farhata gadan alqa ahibba Muhammad wa ashabah. Jangan katakan begitu, kata beliau kepada istrinya. Jangan bilang ini musibah, jangan. Ini satu kegembiraan untuk saya, kata Sayyidina Bilal. Farhata, katakanlah ini satu kabar gembira untuk saya. Kenapa? Gadan alqa ahibba Muhammad wa ashabah. Besok saya bakal bertemu pecinta-pecinta saya, atau orang-orang yang saya cintai, mereka para sahabat, dan juga Muhammad para sahabat-sahabatnya. Inilah pesannya Sayyidina Bilal. Jadi jangan kita katakan ya kita masih sayang sama Ustaz Sofyan, tapi masih ada ya yang lebih sayang dengan Ustaz Sofyan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pesan yang saya mau sampaikan sebelum saya tutup, perlu kita ketahui Pak Bu, yang jadi PR nih kita sebenarnya. Kita ini masih diulur umur kita. Kita kok nggak mati-mati ya? Berarti kita masih diberi kesempatan. Ya, mereka orang-orang yang baik memang begitu. Orang baik itu cepat diambilnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita nanya diri kita sudah baik belum? Sudah melakukan amal yang banyak belum? Gimana nih nasib kita nanti di saat kita masuk ke kubur? Bagaimana keadaan kita? Tuh, ini yang jadi PR untuk kita. Beliau Ustaz Sofyan dah tenang, enak, ya, mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ini setiap santri dan santriwati yang mengajar dan belajar di dalam rumahnya, itu rekening pahala masuk kepada beliau. Kenapa? Rumahnya, ilmunya, ya, disalurkan untuk santri dan santriwatinya. Dan setiap santri baca Quran di rumahnya, ngaji, sholat, ilmu yang dapat dari Ustaz Sofyan itu rekening pahala masuk ke rekening pahalanya Ustaz Sofyan. Nah, sekarang kita mesti pikirkan nih, ya, sampai di mana ya rekening pahala kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang saya masih ingat satu yang belum kesampaian sama beliau Pak Bu, itu beliau mau bikin majlis gabungan dulu sama kita tuh, majlis gabungan tuh kita bikin, ya kita bikin sesuatu yang baru. Sampai saat ini majlis gabungannya kita belum pernah bikin. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita bisa bikin majlis gabungan, amin. Dan kita datangin komplit habaib majlis gabungan 8 ini kita dudukin dari awal sampai akhir. Setuju atau enggak? Insya kalau kan sekarang nih ya habaibnya datang pulang, ya kan gantian. Dan kayak jaga wartel udah dulu ada wartel. Itu dulu kita kayak hapusan. Ya, satu masuk satu keluar, satu masuk satu keluar. Nanti kita pengen habaibnya duduk ya dari awal sampai maulid ditutup, sampai acara ditutup, baru pada pulang, makan baru pada pulang. Insya Allah ya, impian dari itu ya impian Ustaz Sofyan, insya Allah kedepannya kita wujudkan ya dengan apa?
dengan perjuangan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan di saat saya diundang. Saya nggak pernah mau datang kemarin-kemarin karena saya masih masih terbayang-bayang dengan guru kita Ustaz Sofyan, dan kita saksikanlah beliau memang orang baik, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita wafat keadaan kita seperti beliau, kita wafat kecintaan kita seperti beliau, kita wafat amal ibadah kita seperti beliau, atau syukur-syukur kita bisa melebihi dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ma'ana shay'an wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ajbal ghadirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.